Supaya saya semangat bikin konten ini tolong dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya teman. Assalamualaikum teman-teman. Semoga panjang umur, mudah rizki dan sehat selalu teman. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 244-252. Stefan, sampai juga kamu. Sarah yang mendengar ada suara dari luar langsung keluar dari toko dan melihat cucunya. Dia menghampiri Stefan dengan mata tersenyum ramah dan bertanya ketika melihat Stefan datang dengan tangan kosong, "Kamu datang cuma begini doang? Memangnya harus gimana lagi, Nek?" Spontan Sarah tertegun. Dasar, cucunya ini benar-benar cowok. Ku yang tidak mengerti perasaan wanita. Padahal Sarah sudah berusaha membujuk cucunya sampai 2 bulan lebih agar Stefan mau menikah dengan Olivia. Jika bukan Sarah yang mengambil inisiatif, mungkin cucunya akan terus melajang sampai usianya 40-an tahun. Beli bunga, kek, atau beli hadiah buat Olivia gitu. Dia nggak butuh. Di balkon rumahnya sudah banyak bunga. Sarah sudah tidak sabar ingin menginjak kaki cucunya, tapi dia berhasil menahan diri untungnya. Apa boleh buat, cucunya sendiri. Kalau dia menginjak kakinya Stefan dan Stefan kesakitan, Sarah sendiri yang akan sedih. Stefan juga datang. Odelina keluar menyapa adik iparnya dengan senyum ramah sambil menggendong Russell. Dengan santun Stefan pun menyapa kakak iparnya. Melihat Russell sedang mengulurkan tangannya, Stefan pun memeluknya, dan Russell juga menyapanya. Russell pintar, ya. Stefan tidak suka berbaur dengan Ronnie, tapi dia paling suka bermain dengan Russell. Tiba-tiba Stefan teringat pertemuannya dengan Ronnie di hotel ketika dia melihat wajah Odelina yang tampak gemuk. Pengawalnya Stefan bilang kalau Ronnie sedang dekat dengan seorang gadis muda yang cantik. Apakah mungkin Ronnie selingkuh? Namun, pengawal itu tidak sepenuhnya yakin kalau itu benar-benar Ronnie karena dia tidak melihatnya secara saksama. Stefan pun juga belum yakin kalau orang yang dimaksud itu adalah Ronnie, jadi dia tidak memberitahu hal itu kepada Odelina. Bisa saja dia salah orang. Kalau diberitahu kepada Odelina, bisa-bisa Stefan yang dianggap ingin rumah tangga orang lain. Junia baru saja mengeluarkan meja besar dan sedang sibuk menata makanannya dengan rapi. Dia pun menyapa Stefan ketika melihat kedatangannya. Stefan tidak melihat Olivia di sana, jadi dia berpikir mungkin Olivia masih sibuk di dapur. "Stefan, Russell biar aku yang gendong. Kamu masuk, ke dapur buat bantuin Olivia," kata Sarah. Odelina dan Junia yang mendengar ucapan Sarah itu hanya tersenyum dan membiarkan Olivia berduaan dengan Stefan. Junia tahu teman baiknya ini sedang ada masalah dengan sang suami karena sebuah kesalahpahaman. Dia berharap dalam kesempatan yang singkat ini Olivia dapat menjelaskan keadaan sebenarnya kepada Stefan agar hubungan mereka berdua bisa membaik. Junia tidak pernah berpikir untuk menjodohkan adik sepupunya dengan teman baiknya. Dia tahu kalau hubungan antara Olivia dengan Albert hanya sebatas kakak dan adik. Ketika Stefan sedang menyerahkan Russell kepada Sarah, diam-diam Sarah mencubit tangan Stefan dengan maksud agar Stefan memulai pembicaraan ke Olivia. Sarah sudah bersusah payah menciptakan kesempatan untuk cucunya, masa cucunya malah tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Di sisi lain, Stefan selalu merasa kalau neneknya itu sengaja membuat dia tunduk di depan Olivia. Diam-diam Stefan pun masuk ke dapur. Olivia sudah selesai memasak dan satu dapur harum semerbak, dan aromanya itu membuat Stefan jadi lapar. Olivia berbalik dan terkejut ketika melihat Stefan sudah berada di belakangnya. Bab 245. Stefan diam saja memperhatikan Olivia. Setelah 2 hari tidak bertemu, tiba-tiba Stefan menyadari kalau dia ternyata suka melihat wajah Olivia. Sepasang suami istri itu pun saling menatap satu sama lain selama beberapa detik, sampai akhirnya Olivia memecahkan keheningan tersebut. "Kalau sudah cuci tangan, bantu aku bawain makanannya ke depan. Masaknya sudah selesai." Stefan hanya diam saja, dia tidak membantah ataupun mengiyakan perintah dari Olivia. Tak lama barulah Stefan bertanya, "Buat apa kamu beli seafood sebanyak ini?" Inti permasalahannya adalah Stefan tidak mendapatkan laporan pembelian dari Olivia. Apakah semua ini Olivia beli dengan menggunakan uangnya sendiri? Perang dingin memang perang dingin, tapi sebagai suami, Stefan bertanggung jawab membiayai keluarganya. "Total habis berapa duit? Nanti aku transfer kamu. Sudah kubilang biaya hidup biar aku yang tanggung." Olivia hanya tersenyum melihat makanan yang sudah dia masak, lalu dia menjawab, "Aku nggak keluar sepeser pun.
Ini semua dikasih sama Amelia barusan karena dia baru pulang dari liburan di pantai. Nanti kalau nenek sudah mau pulang, kamu yang antar dia, iya. Sekalian bawa ini buat papa mama kamu. Masih segar semuanya, ternyata, semua makanan itu adalah pemberian dari Amelia. Sejak awal Amelia dan Olivia adalah saingan dalam urusan percintaan, tapi anehnya mereka berdua malah jadi sering berinteraksi satu sama lain karena Stefan menyembunyikan identitasnya. Sekarang malah mereka berdua sudah seperti teman dekat. Amelia sudah bawain makanan sebanyak ini, nggak enak kalau kita berutang sama dia. Aku transfer uangnya ke kamu, nanti kamu belin barang buat dia. Anggap saja buat gantinya karena dia sudah kasih kita makanan, kata Stefan. Stefan langsung mentransfer uangnya karena mereka berdua sudah saling menghapus kontak satu sama lain. Stefan tidak sudi meminta lagi nomor Olivia, jadi dia hanya bisa menjadikan transfer uang sebagai alasan. Asalkan Olivia mau menerima uangnya, dia pasti akan memberikan nomornya. Dengan begitu, Stefan bisa mendapatkan kembali kontak Olivia tanpa harus menurunkan egonya. Pemikiran Olivia tidak serumit Stefan, dia langsung menolak Stefan dengan tegas, aku sama Amelia teman, jadi nggak perlu sungkan begitu. Nanti dia pasti bakal marah ngerasa kalau aku memandang rendah dia. Lagian, aku juga sudah kasih nasihat buat dia, jadi sudah impas. Stefan, cepat cuci tangan, abis itu bawain makanannya ke meja. Nggak enak kalau sudah dingin, ujar Olivia sambil membawa sepiring penuh berisi udang rebus. Olive, kenapa lagi? Stefan tidak tahu apa lagi yang harus dia ucapkan, dan melihat Olivia terburu-buru ingin pergi ke depan, dia pun tidak jadi berbicara. Nggak apa-apa, Olivia hanya menatap Stefan sekilas dan langsung berjalan keluar. Sekarang hanya ada Stefan sendirian di dapur, dan setelah terdiam selama beberapa detik, barulah dia mencuci tangan dan membantu Olivia menyajikan makanannya. Amelia membawakan berbagai macam jenis seafood, dan memasak satu porsi untuk setiap jenisnya sehingga meja pun penuh dengan variasi makanan yang beragam. Junia juga membeli beberapa botol minuman sebagai pendamping makanan. Bahkan Russell yang masih kecil saja makan dengan sangat lahap. Dia suka sekali dengan udang, tapi karena masih kecil, dia tidak bisa mengupas kulit udang sendiri, jadi Odelina yang membantunya. Olivia menyayangi keponakannya seperti anak kandungnya sendiri. Odelina pasti sudah lelah mencari kerja seharian, jadi Olivia yang membantu Russell mengupas kulit udangnya. Kakak makan saja, biar aku yang bantuin Russell, kata Olivia. Nggak usah, nggak apa-apa, kamu makan saja. Odelina memberikan Russell sepotong ikan agar Russell tidak hanya memakan udang saja. Sarah sangat bahagia melihat kedua kakak beradik ini begitu kompak. Bab 246. Menyadari cucunya hanya sibuk makan tanpa peduli dengan istrinya, Sarah pun diam-diam menendang kakinya dari bawah meja. Sontak, Stefan menoleh ke arah neneknya dengan tatapan tak berdosa, seolah mencari jawaban apa alasan sang nenek menendangnya. Bagaimana tidak kesal, Sarah dan suaminya sudah bersusah payah mendidik cucu mereka agar bisa menjadi penerus keluarga. Namun, kenapa hasil yang mereka tuai tidak sesuai dengan harapan? Dari segi pekerjaan, sebenarnya Stefan sudah cukup membuat neneknya puas. Semenjak diambil alih oleh Stefan, Aditama Group berkembang dengan sangat pesat, bahkan lebih cepat daripada Sanjaya Group. Namun jika bicara soal hubungan asmara, Sarah sungguh kecewa terhadap Stefan. Kupasin uangnya, kata Sarah kepada cucunya. Sudah diberikan kesempatan sebaik ini saja dia masih tidak bisa memanfaatkannya. Sarah paling mengerti Stefan karena dialah yang membesarkan Stefan sejak dia masih kecil. Dia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Stefan. Stefan tidak mengucapkan sepatah kata pun karena terus dipelototi oleh Sarah. Stefan pun memakai sarung tangan sekali pakai, meletakkan udang yang ada di depannya dan berkata halus ke Olivia, Liv, kamu makan saja, biar aku yang bantuin Russell. Sarah, maksud saran adaran agar Stefan memberi perhatian kepada Olivia, bukannya ke Russell. Anak ini benar-benar tidak ada obat. Gerakan tangan Stefan ketika mengupas kulit udang begitu cepat sampai mangkuk Russell pun penuh. Stefan terus mengupasnya tanpa henti, tapi kali ini dia tidak menaruhnya di mangkuk Russell lagi, melainkan menaruhnya kembali ke piring. Ketika semua udangnya sudah terkupas, dia menaruh semua udang itu di mangkuk Olivia tanpa berkata apa-apa. Bahkan melihat mata Olivia juga tidak. Setelah itu Stefan melepas sarung tangannya dan meminum sup miliknya. Harus diakui masakan Olivia sangat enak. Stefan sangat pemilih soal makanan,
tapi dia menghabiskan semuanya sampai tak tersisa. Meski Stefan tidak terang-terangan menunjukkan perhatiannya kepada Olivia, pada akhirnya dia tetap memberikan semua udang yang sudah dikupas padanya. Semua orang yang ada di meja pun bisa melihat kalau Stefan sedang menunjukkan rasa sayangnya kepada Olivia. Sarah tidak berkata apa-apa lagi, meski sebenarnya dia masih kurang puas dengan tindakan yang diambil oleh cucunya. Acara makan-makan itu berlangsung dengan meriah. Setelah semua makanan habis, Stefan merapikan semua peralatan makan dan menaruhnya di dapur. Olivia dan Junia hendak menghentikan Stefan, tapi di situ Sarah berkata, biar saja Stefan yang kerjain. Anak-anak di keluarga nenek harus bisa kerjain apa saja. Stefan seperti sedang menggumamkan sesuatu, tapi Olivia tidak bisa mendengar gumamannya dengan jelas. Dia hanya takut semua piring dan mangkuk masih berbusa seperti terakhir kali dia mencuci piring, maka itu dia pun masuk ke dapur bersamanya. Nenek tadi bilang abis makan malam, minta Kelvin jemput dia pulang. Nanti aku masih harus balik kerja, kata Stefan. Bukannya Stefan tidak mau mengantar neneknya pulang, tapi neneknya sendiri yang masih belum ingin berpisah dengan cucu menantunya. Ya sudah, siapapun yang antar nenek pulang nggak masalah. Kamu keluar, Gih. Biar aku yang cuci piring. Kamu balik ke kantor saja duluan, biar masih bisa istirahat sebentar di sana. Bab 247. Menyadari Stefan masih belum pergi juga dari dapur, Olivia menolehkan kepalanya ke belakang dan bertanya, kenapa? Nggak apa-apa, aku balik ke kantor dulu, ya. Oke, sahut Olivia dan kembali mencuci piring. Sarah yang sedang menemani Russell bermain di depan spontan berkata dengan nada sedikit kesal ketika melihat cucunya keluar dari dapur, Stefan, kamu kenapa nggak bantuin Olivia cuci piring? Dia sudah capek masak seharian. Para pria di keluarga Aditama sangat menyayangi istri mereka, terutama anak-anaknya Sarah, tapi kenapa cucunya malah cuek dan tidak tahu bagaimana caranya memberi perhatian kepada istrinya? Olivia nggak perlu bantuanku. Nek, aku balik ke kantor dulu, ya. Sarah masih ingin mengatakan sesuatu kepada Stefan, tapi Stefan sudah keburu melangkahkan kakinya keluar dari itu. Sarah pun hanya bisa menghela napas dan menarik kembali kata-kata yang sudah bergulir di ujung lidahnya. Stefan pun pergi dari area sekolah dengan mengendarai mobilnya, dan tak lama setelah itu dia mendapatkan sebuah panggilan. Ada apa? Stefan memberhentikan mobilnya di lampu merah. Adik ipar kamu, si Hendra, di penjara, dia bukan adik iparku, ujar Stefan memperbaiki ucapan teman baiknya itu. Urusan perang dingin antara dia dengan Olivia saja belum selesai. Entah berapa lama hubungan suami istri ini bisa bertahan, untuk apa lagi Stefan harus memedulikan urusan keluarganya Olivia. Bahkan Olivia sendiri saja tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Iya, dia bukan ipar kamu. Reiki juga tahu apa yang telah keluarga Hermanus lakukan kepada Olivia dan kakaknya, dan dia juga sadar bercandaannya tadi sedikit keterlaluan. Si Herman bawa anak buahnya buat mencegat mobilnya Olivia. Dia juga mau mukul Olivia, tapi Olivia ngelawan. Akhirnya Olivia panggil polisi dan mereka ditahan di kantor polisi. Mau apa lagi mereka? Para preman itu hanya ditahan karena Olivia tidak menderita luka apapun. Stefan juga meminta Reiki mengerahkan anak buahnya untuk memantau keluarga Hermanus. Jadi, apapun yang terjadi pada mereka, Stefan pasti tahu lebih dulu daripada Olivia, mereka mau bebasin Hendra. Suruh anak buah kamu buat nutupin jalan mereka. Kalau Olivia nggak bisa bela diri, waktu itu mobilnya pasti sudah rusak dan dia bakal terluka. Hadang jalan mereka, sama kayak waktu mereka hadang mobilnya Olivia. Ditahan di kantor polisi terlalu ringan buat mereka. Aku nggak ngangka ternyata istrinya bosku jago juga. Oke, aku ngerti, kata Reiki. Sekarang kamu masih di nenekmu. Kamu sama istrimu sudah baikan belum? Cepat bujuk dia. Cewek itu paling suka kalau dimanja. Coba kasih dia bunga atau barang yang dia suka. Kalau nggak tahu, kasih duit saja langsung. Dijamin dia nggak bakal nolak. Aku lagi di jalan balik ke kantor. Lampunya sudah hijau, aku jalan dulu. Stefan pun langsung menutup panggilan dari Reiki. Barang apa yang Olivia sukai? Yang Stefan tahu Olivia cuma suka makan, dan makan. Tak lama setelah mereka menikah, Olivia sering menemani Junia pergi ke acara makan-makan. Pengawal Stefan yang melihat itu juga bilang sepanjang malam mereka hanya makan di pojokan. Setelah kenyang, mereka langsung pergi tanpa ada niat untuk bertegur sapa dengan tamu lain. Bab 248.
Tak heran mereka berdua bisa jadi teman baik, tabiatnya saja sama persis. Sewaktu di toko tadi, Stefan sempat bilang ke Olivia untuk tidak menerima pemberian Amelia secara cuma-cuma. Stefan ingin Olivia mentransfer uang ke Amelia agar mereka tidak merasa berutang budi, tapi balasan yang diberikan benar-benar membuat Stefan tak berkutik. Mereka berdua sudah saling menghapus kontak satu sama lain, bahkan Olivia juga memasukkan nomor Stefan ke dalam daftar blacklist. Kalau menghubunginya saja tidak bisa, bagaimana caranya Stefan mau mentransfer uang? Stefan jadi menyesal mengapa dirinya terlalu picik. Hanya karena sebuah kesalahpahaman saja mereka sampai bertengkar dan menghapus kontak segala. Sementara itu di gedung kantor Wilen Electro, Roni baru saja keluar dari kantor General Manager dengan wajah berseri-seri. Yeni yang melihat atasannya begitu bahagia pun mengikutinya ke kantor dan menutup pintu rapat-rapat. Ron, tadi bos bilang apa? Aku lihat kamu kesenangan begitu. Roni meletakkan dokumen yang sudah ditandatangani oleh bosnya dan menarik lengan Yeni agar dia mendekat. Lalu sambil memeluk pinggang Yeni, dia berkata dengan senyum lebar di wajah, coba tebak. Kamu dapat promosi, atau naik gaji. Roni menggelengkan kepalanya. Di atasnya masih ada dua orang yang menjabat sebagai Vice General Manager. Salah satu dari mereka adalah teman baiknya si bos, dan yang satu lagi adalah adik kandungnya si bos. Tidak mungkin. Roni bisa naik pangkat jadi Vice General Manager. Bisa jadi manajer saja dia sudah senang. Kenaikan gaji juga tidak mungkin terjadi, paling-paling hanya dapat bonus. Ih, nyebelin. Kasih tahu, dong, ada apa? Rengek Yeni. Kasih aku cium kamu dulu, baru aku kasih tahu, kamu ini. Bukannya tadi sudah. Roni menatap wajah Yeni dengan ekspresi yang penuh dengan rasa cinta, yang mana membuat Yeni akhirnya luluh dan spontan mencium bibirnya Roni. Setelah satu ciuman hangat itu berakhir, barulah Roni berkata, bos ngasih aku undangan buat gantiin dia pergi ke pertemuan bisnis malam ini, katanya yang bakal datang ke sana semuanya orang-orang ternama. Ini bentuk kepercayaan bos ke aku. Aku bakal dapat banyak kesempatan buat kenalan sama bos besar lainnya. Roni sangat senang karena diberi kepercayaan dan kesempatan oleh bosnya untuk memasuki lingkup pergaulan orang-orang kelas atas. Namun andaikan bosnya dan dua wakilnya itu tidak berhalangan, Roni tidak akan diminta untuk menghadiri acara itu. Yeni, malam ini kamu temani aku, ya. Acaranya diadain di Mambera Hotel. Malam ini hotelnya nggak dibuka untuk umum. Roni sering mengajak Yeni ke sana untuk mendapatkan hatinya, sekalian memperkenalkan Yeni dengan hotel paling mewah di kota ini. Benar juga, itu artinya bos percaya sama kamu, makanya dia kasih kamu kesempatan. Tapi kamu mau ajak aku? Apa nggak lebih baik ajak istrimu saja? Pada umumnya orang-orang akan membawa istri mereka ke acara besar semacam ini. Tentu ada beberapa bos yang juga mengajak sekretaris mereka. Senyuman di wajah Roni langsung sirna ketika topik pembicaraan beralih ke Odelina. Aku mending pergi sendiri daripada ngajak dia, kata Roni. Bab 249. Sekarang dia jelek dan gendut. Kalau aku ajak dia, malah aku yang malu nanti, ujar Roni. Lalu dia mencubit wajah Yeni yang cantik dan menyanjungnya, dia mana bisa dibandingin sama kamu yang cantik. Yen, cuma kamu yang ada di hatiku. Aku sudah nggak ada perasaan apa-apa lagi sama dia. Sampai sekarang aku masih nggak bisa maafin dia gara-gara ngejar aku ke jalanan sambil bawa pisau. Dia memang sudah minta maaf dan bersikap lebih baik sama aku, tapi aku tetap nggak bisa maafin dia. Kalau aku larinya lambat saja, mungkin hari itu aku sudah mati dipenggal dia. Selama bertahun-tahun aku kenal dia, aku baru tahu kalau ternyata dia sesadis itu. Aku nggak bakal mau balik ke rumah itu kalau bukan demi Russell. Selain itu, mama dan kakakku bilang DP rumah itu aku yang bayar sebelum menikah, dan aku juga yang masih bayar cicilannya. Jadi atas dasar apa dia berhak tinggal di sana? Hubungan dia sama keluarganya saja nggak bagus. Yen, kamu kan pernah ketemu sama keluargaku. Menurut kamu, mereka gimana orangnya? Baik, kok. Mau itu orang tua atau saudara kamu yang lain, mereka semua baik dan sopan. Yeni bersikap begitu perhatian dan penyayang kepada Roni ketika dia bertemu dengan anggota keluarga Pamungkas. Mereka tentu saja tidak buta dan tahu tentang hubungan antara Roni dengan Yeni. Anggota keluarga Pamungkas memang tidak bersikap ramah ke Yeni, tapi itu bukan karena Yeni adalah selingkuhannya Roni. Meski tidak begitu bersahabat, sifat mereka masih bisa dibilang cukup baik.
Kemudian, ketika ibunya Roni melihat Yeni begitu baik pada anaknya, dia pun jadi jauh lebih ramah. Kakaknya Roni bahkan jadi sering mengajak Yeni pergi belanja bersama dan membelikan baju untuknya. Keluargaku memang baik, ke Odelina juga baik banget, tapi hubungan keluargaku sama Odelina kurang bagus. Dia bilang papaku nggak baik lah, atau bilang kakakku yang jahat lah. Intinya dia selalu menganggap keluargaku kacau, dan dia mikir dirinya itu orang yang paling baik sedunia. Odelina pasti akan marah besar apabila dia mendengar perkataan Roni ini. Anggota keluarga pamungkas memang paling pandai bersandiwara. Odelina sudah cukup lama berpengalaman di dunia kerja, dan dia bukanlah orang yang mudah dibodohi, tapi tetap saja dia berhasil tertipu oleh Roni dan keluarganya. Sebelum menikah, mereka semua begitu baik pada Odelina, bahkan sampai 1 tahun setelah menikah pun mereka masih sangat baik. Saat itu Odelina benar-benar mengira kalau dia menikahi orang yang tepat. Namun, semua itu berubah ketika Odelina baru saja melahirkan Russell. Mungkin anggota keluarga pamungkas merasa dengan adanya anak, pernikahan Odelina dan Roni sudah sangat kokoh, sehingga sifat asli mereka akhirnya keluar. Keluarga kamu begitu baik, masa Odelina masih nggak merasa puas? Keterlaluan banget dia, kata Yeni. Mungkin itu gara-gara masalah adiknya. Sejak Odelina menikah, adiknya itu selalu tinggal bareng. Adiknya itu memang kasih duit, tapi sebulan paling cuma 4 juta, mana cukup. Sekarang di mana-mana serba mahal. Lama-kelamaan aku jadi kesal. Aku bilang ke dia soal itu, untungnya dia masih tahu diri dan pindah, tapi Odelina jadi marah sama aku. Aku sudah cerita ke kamu apa alasan aku ribut sama dia. Dia ngerasa aku ngusir adiknya, jadi dia nggak mau masa buat aku lagi. Dia juga nggak mau cuci bajuku, dan melakukan apa-apa selalu setengah-setengah. Aku kerja saja sudah sibuk seharian, pulang masih harus urusin rumah tangga. Pas aku berantem sama dia, tiba-tiba dia ngambil pisau dan mau nebas aku. Kalau aku larinya telat sedikit saja, mungkin sekarang kamu cuma bisa ngobrol sama aku di kuburan. Sayang, hidup kamu keras banget. Sudah, kita nggak usah ngomongin dia lagi. Nanti malam kita pergi jam berapa? Aku nggak punya gaun, loh. Acaranya mulai jam 19.30. Nggak apa-apa, sekarang kita pergi beli saja. Lain kali kita pasti bakal sering pergi ke acara-acara kayak begini. Beli banyak kan nggak ada salahnya. Roni pelit sekali ke Odelina. Dia beristirahat di rumah orang tuanya setelah terluka karena pertengkaran itu, dan Odelina juga sudah mengembalikan biaya hidupnya selama ini, tapi Roni masih bisa begitu royal kepada Yeni. Bab 250. Roni langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengajak Yeni pergi berbelanja. Roni menjabat sebagai manajer, dan Yeni adalah sekretarisnya. Biasanya mereka memang sering keluar untuk bicara soal pekerjaan, jadi tidak ada orang yang berkomentar apa-apa ketika melihat Roni pergi berduaan saja dengan Yeni. Namun, ada satu ibu-ibu yang bertugas menyapu dan mengepel melayangkan sebuah pertanyaan kepada seorang satpam senior di depan ketika melihat Roni mengajak Yeni pergi dengan mobilnya. Pak Roni seharian pergi berduaan terus sama sekretarisnya, apa istrinya nggak khawatir Pak Roni selingkuh? Dulu Odelina juga bekerja di perusahaan yang sama, jadi beberapa pegawai lama masih ingat dengannya. Satpam hanya menatap ibu-ibu itu dengan wajah yang seakan berkata dasar tinggal di gua. Setelah memastikan di sekitarnya sudah tidak ada orang lain yang bisa mendengar percakapan mereka, Satpam itu pun berkata dengan suara lirih, kamu kan setiap hari kerjanya bersih-bersih satu kantor, masa kamu nggak tahu? Mereka berdua itu memang selingkuh. Ibu tukang bersih-bersih itu sontak bertanya, kamu tahu dari mana? Semua orang yang matanya masih sehat juga bisa ngelihat. Setiap jam pulang kantor, Yeni pasti dandan terus pakai baju mahal sambil nenteng tas LV. Dari gaji dia sebagai sekretaris di sini, mana mungkin dia bisa beli barang mahal kayak begitu. Kondisi keluarganya juga kan biasa saja. Sudah pasti semuanya Pak Roni yang kasih. Pernah ada orang lain yang juga lihat mereka makan bareng sepulang kerja. Mau dibilang mereka nggak selingkuh, setan pun nggak bakal percaya, kata si Satpam. Odelina pasti masih belum tahu, ya. Waktu mereka berdua menikah, satu kantor diundang buat makan-makan. Aku masih ingat jelas muka bahagianya Odelina. Waktu hari pernikahan mereka, Odelina cantik banget sampai mata semua orang nggak bisa lepas dari dia. Padahal baru beberapa tahun, tapi Pak Roni sudah berpindah hati. Cowok itu kalau sudah ketemu duit memang berubah, selama 2 tahun.
Terakhir, Odelina juga sudah jarang datang buat ketemu Pak Roni. Dia pasti nggak tahu kalau Pak Roni selingkuh. Yeni juga bukan orang yang gampang buat dihadapi. Kita lihat saja, nanti Yeni juga pasti bakal ngebongkar semuanya dan minta nikah sama Roni, padahal kita ngira Odelina sudah bahagia bisa menikah sama cowok muda dan ganteng kayak Roni. Bos kita juga suka sama Roni, masa depannya pasti cerah. Tapi kenyataannya, semenjak karir Roni menanjak dan dompetnya menebal, dia mulai bertingkah seperti para pria kejam yang suka mengabaikan istri mereka. Nggak ada orang yang ngasih tahu Odelina. Sudah lama juga Odelina keluar dari kantor ini, siapa yang masih ingat buat kasih tahu dia? Di saat dia sudah nggak bisa lagi kasih manfaat buat orang lain, disapa saja sudah bagus, kata si Satpam. Sekarang Roni dipercaya oleh bosnya dan diberi jabatan tinggi, jadi dia bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Wajar jika orang lain pada mendukung Roni. Odelina harus mengetahui perselingkuhan Roni sendiri, karena tidak akan ada orang yang mau mendatanginya dan memberi tahu kalau Roni selingkuh. Memang seperti inilah realita kehidupan. Bab 251. Malamnya saat hendak pulang kerja, Reiki mengetuk ruang kerja CEO dengan membawa setumpuk dokumen di tangannya. Stefan mendongak ke arahnya, lalu melanjutkan pekerjaannya lagi. Setelah Reiki duduk, Stefan berkata pada pria itu, "Sekretarismu gunanya untuk apa?" "Sekretaris aku hamil. Aku pengertian dan nggak ingin dia mondar-mandir ke sana kemari. Kalau dia sampai kelelahan, bisa-bisa suaminya datang mencariku. Jadi, lebih mending aku yang melakukannya sendiri." Reiki meletakkan setumpuk dokumen itu di hadapan temannya. "Aku sudah membaca semuanya. Nggak ada masalah, kok. Kamu hanya perlu tanda tangan saja." Setelah meletakkan dokumen-dokumen itu, Reiki bangkit dan menuangkan segelas air hangat untuk dirinya sendiri. Lalu, dia duduk, meminum airnya sambil memandang pria di seberangnya. Stefan sangat tampan, meski wajahnya cemberut setiap hari dan ekspresinya serius serta acuh tak acuh, pria itu tidak bisa menyembunyikan ketampanannya. Di zaman di mana kecantikan dan ketampanan seseorang adalah nomor satu ini, wanita muda manapun yang pernah melihat pria itu pasti tidak akan bisa melupakannya. Mungkin ada pengecualian untuk seorang wanita, yaitu istri pria itu. Reiki sangat mengagumi Olivia. Wanita itu membuat pria berhati baja paling kuat di keluarga Aditama ini luluh hanya dalam waktu 1 bulan, lalu membuat hati itu bertunas dan hampir berbunga. Yang paling penting adalah, Olivia belum jatuh cinta pada Stefan, bagaimana cara wanita itu menjaga hatinya. Stefan sangat baik padanya. Para pengagum yang hanya melihat Stefan beberapa kali di luar sana saja tidak bisa melupakan Stefan selama bertahun-tahun. Seperti Amelia, yang tidak bisa melupakan pria itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mencoba untuk mengejarnya, Stefan begitu baik kepada Olivia dan membuat banyak pengecualian untuknya, tapi Olivia masih bisa menjaga hatinya. Hal inilah yang paling Reiki kagumi dari wanita itu. "Lihat apa kamu?" Stefan bahkan tidak mendongak, tapi dia tahu temannya sedang memandanginya. "Lihat dirimu, Stefan. Kamu benar-benar tampan, tapi kamu orangnya dingin. Kalau kamu orangnya lembut, orang akan mengira kamu adalah seorang wanita. Kalau kamu seorang wanita, bagaimana wanita lain bisa bersaing denganmu? Tapi, kalau kamu wanita, aku pasti akan terus nempel denganmu dan harus menikahimu." Stefan membuka dokumen yang diantar oleh Reiki, memeriksanya dengan cermat, lalu menandatanganinya setelah memastikan tidak ada masalah. "Apa ada makan malam dengan klien ini?" "Ada. Kamu mau ikut?" "Kalau kamu pergi, orang yang mengadakan acara ini akan kegirangan 1 bulan dan bisa menyombongkan diri selama 10 tahun. Malam ini, acara bisnis yang diadakan di hotel yang merupakan naungan perusahaan mereka bukanlah acara yang besar. Orang yang diundang juga hanya para manajer tingkat menengah dari perusahaan besar atau CEO dari perusahaan kecil. Orang penting seperti Stefan biasanya tidak akan pergi ke acara malam ini, tentu saja, Stefan bisa pergi jika dia mau. Kalau kamu mau pergi, aku akan meminta Pak Ardi untuk menunggumu. Pak Ardi adalah salah satu penanggung jawab di perusahaan cabang mereka. Orang yang menjadi tuan rumah dalam pesta hari ini mengantarkan undangan ke kantor. Setelah melihat undangan itu, Reiki pun menyuruh Pak Ardi untuk hadir. Mereka harus berpartisipasi dalam acara bisnis, mengenal lebih banyak bos perusahaan lain. Tidak peduli apakah mereka akan menjalin kerja sama atau tidak, setidaknya bisnis mereka ke depannya akan lebih mudah.
Aku nggak mau pergi, hanya bertanya saja. Stefan bahkan jarang menghadiri acara kalangan atas, apalagi acara bisnis seperti ini. Dia hanya ingin pergi ke hotel itu untuk minum sedikit. Kamu pasti sempat memikirkannya, kalau nggak kamu nggak mungkin bertanya begitu tanpa alasan. Stefan berkata datar, aku mau minum sedikit. Dia memiliki kamar sendiri di Mambera Hotel, yaitu sebuah presidential suite di lantai paling atas. Dulu, kalau acara bisnis yang dia hadiri selesai terlalu malam, dia tidak akan pulang ke rumah dan menginap di hotel. Bab 252. Mau minum bareng. Di rumah Stefan, mau rumah yang manapun itu, selalu ada banyak koleksi anggur yang berkualitas. Enggak, aku takutnya nanti mabuk. Kamu kalau mabuk ada istri yang bisa menjagamu. Aku ini jomblo, enggak ada yang akan menjagaku bahkan saat aku mabuk, kok sedih gitu sih ngomongnya. Kamu juga bisa pergi kencan buta, cepat-cepat nikah dan mencari istri yang bisa menjagamu. Reiki tersenyum dan berkata, melihat apa yang terjadi padamu, aku lebih baik menunggu jodohku datang. Ada apa denganku? Aku baik-baik saja. Iya, baik sekali. Raut wajahmu itu nggak dingin dalam beberapa hari ini, tapi kerjamu jadi semakin cepat, sehingga menyusahkan bawahan-bawahan kita. Beberapa hari ini, semakin banyak karyawan yang lembur. Aditama Group tidak akan memaksa orang untuk lembur, asalkan karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Bukan hanya tidak perlu lembur, tapi juga boleh pulang lebih awal. Namun, kalau pekerjaan belum selesai, otomatis harus lembur. Pekerjaan hari itu tidak boleh ditunda sampai besoknya. Suasana hati Stefan sedang buruk karena lagi perang dingin dengan istrinya, jadi dia memfokuskan diri untuk bekerja. Dia biasanya sudah cepat dalam bekerja, tapi sekarang, setelah mencurahkan seluruh pikirannya untuk pekerjaan, jadinya semakin cepat lagi. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan 3 hari dalam 1 hari. Hal itu membuat bawahan-bawahannya kesusahan. Selfie juga sangat sibuk, sampai nggak punya waktu untuk minum air. Stefan meletakkan penanya. Apakah mereka mengeluh padamu? Di Aditama Group, Stefan si presiden direktur dihormati dan ditakuti oleh semua orang. Ketika sedang kesusahan, semua orang hanya berani mengeluh kepada Reiki. Reiki tidak sedingin Stefan, agak sedikit lembut. Selain itu, Stefan sangat percaya dan bergantung pada Reiki, dan keduanya juga berteman baik. Memberitahu Reiki berarti memberitahu Stefan. Enggak, tapi aku punya mata untuk melihatnya. Stefan, dengarkan aku. Pasti nggak akan salah. Pulang nanti kamu beli hadiah, lalu bujuk istrimu. Reiki berpikir dalam hati. Kalau Stefan begini terus setiap hari, dia juga tidak akan tahan. Mereka bahkan tidak ada kesempatan untuk bernapas. Sambil mengatakan itu, Reiki juga mengangkat pot berisi pohon keberuntungan itu dan melihatnya. Dia tahu Olivia yang memberikan pohon itu untuk Stefan. Lalu, Stefan memanjangnya di meja kerjanya. Orang-orang nggak tahu alasannya dan hanya ikut-ikutan saja, jadinya sangat membantu bisnis Olivia. Namun, Reiki tahu alasannya. Itu karena Stefan sudah jatuh hati pada Olivia. Tentu saja, Stefan, anak satu ini, tidak mau mengakuinya. Reiki juga tidak ingin Stefan mengakui bahwa dia sudah jatuh cinta pada Olivia begitu cepat. Jadinya tidak seru lagi. Dia sangat senang melihat Stefan yang uring-uringan. Kamu kelihatannya nggak ada kerjaan. Aku ingin minta bantuanmu untuk cari tahu tentang sesuatu. Reiki segera melambaikan tangannya, aku sangat sibuk. Benaran, sama sekali nggak santai, urusan apa? Dia benar-benar terlalu banyak bergosip, makanya dikerjai seperti ini oleh Stefan. Bantu aku cari tahu tentang Roni Pamungkas. Dia adalah seorang manajer di Wilen Electro, sangat dipercaya oleh bosnya. Kenapa kamu mau merekrutnya? Tapi, namanya sepertinya cukup familiar, sepertinya, oh iya, dia iparmu, kan? Reiki memiliki ingatan yang baik. Dia teringat akan informasi itu. Siapa suruh bosnya selalu memintanya untuk menyelidiki segala hal. Dia sebenarnya tidak ingin tahu terlalu banyak. Namun, dia jadi tahu segalanya karena tidak ada pilihan lagi. Iya, dia. Aku curiga dia selingkuh. Kamu suruh orang untuk mengumpulkan bukti perselingkuhannya, lalu berikan padaku. Jangan sampai ada banyak orang yang tahu tentang hal ini, karena aku sendiri juga nggak yakin. Cerita bersambung.